Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ustazah Anin di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pergolakan yang terjadi di dalam negeri dan materinya sudah sampai APRA ya. Sekarang Ustazah akan lanjutkan, yaitu materi selanjutnya tentang pergolakan dalam negeri tetapi dilakukan oleh kelompok yang lain. Apa kelompok tersebut? Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini yaitu Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta yang disingkat PRRI atau Permesta. Nah, di sini pemimpinnya bernama Ahmad Hussein ya. Ini Permesta di Sulawesi Utara dipimpin oleh DJ atau DJ Somba dan Kolonel Venje Sumual. Yang pemerintahan revolusioner RI yang pusat itu dipimpin oleh Ahmad Hussein ya. Jadi yang PRRI itu yang mimpin Ahmad Hussein, yang Permesta yang mimpin DJ Somba dan Kolonel Venje Sumual. Nah, ini foto dari Ahmad Hussein, pemimpin PRRI. Lalu di sini ada 3 pimpinan Permesta yang lain. Beliau bernama Alexander Evert Kawilarang atau biasa dipanggil Alex Kawilarang. Yang kedua ada Jacob Frederick Warrow ya, atau Jup Warrow. Yang ketiga ada Herman Nicholas Venje Sumual atau Venje Sumual. Orang barat itu biasanya dipanggilnya nama depan dan nama belakang ya. Misal nama Ustazah Anindita Putri Wandansari, tapi kalau di luar negeri, khususnya di negara barat, itu dipanggilnya Anindita Wandansari. Seperti itu ya, jadi beda dengan orang sini. Oke. Next. Gerakan Pemerintah Revolusioner yang selanjutnya membahas tentang latar belakang timbulnya PRRI dan Permesta. Yang pertama adalah hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dengan beberapa daerah. Nah, keadaan itu disebabkan karena ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat ya. Nah, pada tanggal 10 Februari 1958, Ahmad Hussein menuntut agar Kabinet Juanda mengundurkan diri dalam waktu 5x24 jam alias 5 hari dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Nah, tuntutannya Ahmad Hussein ditolak oleh pemerintah pusat. Lalu pada tanggal 15, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya PRRI sebagai perdana menterinya, yaitu Mr. Syarifuddin Prawira Negara. Ya, sama dengan yang sebelumnya bahwa Ahmad Hussein dan Mr. Syafruddin Prawira Negara ini mereka sayang sama Indonesia, tapi caranya salah gitu ya. Sama dengan yang PKI, DITII, dan kalau yang APRA kan memang orang barat pemimpinnya. Lalu kronologi kejadiannya, tanggal 2 Maret 1957 Panglima Tentara dan Teritorium 7 Letnan Kolonel Venje Sumual memproklamasikan berdirinya Piagam Perjuangan Semesta ya. Kalau yang tadi Ahmad Hussein memproklamirkan berdirinya PRRI pada tanggal 2 Maret 1957 itu diproklamasikan berdirinya Permesta oleh Venje Sumual. Diingat-ingat ya. Nah, terjadi lagi penumpasan oleh rakyat Indonesia. KSAD ya melaksanakan operasi militer gabungan pada operasi 17 Agustus untuk menghadapi Permesta. Pada April 1958, pemerintah melancarkan operasi Sabta Marga. Nah, lalu pada bulan Agustus 1958, gerakan Permesta baru dapat dilumpuhkan, walaupun sisa-sisanya masih ada sampai tahun 1961 ya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu gerakan Andi Aziz.
Andi Aziz ini seorang mantan letnan KNIL dan sudah masuk TNI dengan pangkat kapten. Jadi setelah dia lepas dari KNIL, langsung bergabung dengan TNI. Ia menyandang gelar pemberontak akibat perjuangannya untuk mempertahankan eksistensi negara Indonesia Timur. Lalu, latar belakang munculnya gerakan Andi Aziz ini disebabkan oleh, pertama, dia menuntut agar pasukan bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di negara Indonesia Timur. Pada waktu itu kan pemerintah ingin benar-benar bertanggung jawab atas keamanan di Indonesia Timur, tapi Andi Aziz menolak gitu ya. Akhirnya dia memberontak. Yang kedua, mempertahankan tetap berdirinya negara Indonesia Timur. Dan yang ketiga, menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI. Yang keempat, Kapten Andi Aziz termakan hasutan Mr. Dr. Somokil yang menginginkan tetap dipertahankannya negara Indonesia Timur. Nah, Somokil ini orang asing juga yang ingin menguasai Indonesia. Ketika nanti Andi Aziz berhasil menguasai negara Indonesia Timur, baru Somokil akan ikut gitu ya. Jadi dia memanfaatkan Andi Aziz ini sebagai tameng. Kapten Andi Aziz mempunyai pertimbangan lain. Ia khawatir akan tindakan membabi buta dari Somokil yang dapat mengakibatkan pertumpahan darah di antara saudara sebangsa. Pemberontakan yang dipimpin olehnya berjalan lancar tanpa merenggut korban jiwa, tapi justru menahan TNI. Seperti itu. Jadi Andi Aziz ini masih punya hati juga ya ketika ingin mendirikan negara Indonesia Timur. Lalu ia dan pasukannya menyerang lapangan terbang, kantor Telkom, dan pos-pos militer TNI. Jadi ternyata langkah pertama yang dilakukan Andi Aziz ini adalah menguasai militer TNI dulu. Karena tindakan Andi Aziz tersebut, maka pemerintah pusat bertindak tegas. Pada tanggal 8 April 1950, dikeluarkan ultimatum atau ancaman bahwa dalam waktu 4x24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasukannya harus dikonsinyasi. Dikonsinyasi itu harus menyerahkan diri. Senjata-senjata dikembalikan dan semua tawanan harus dilepaskan. Seperti itu ya. Nah, penyelesaiannya pada tanggal 26 April 1950 dengan kekuatan 2 brigadir dan 1 batalion, diantaranya adalah Brigade Mataram yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Kapten Andi Aziz dihadapkan ke pengadilan militer di Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Kalau yang PKI itu kan ada yang dihukum mati, DITI juga beberapa dihukum mati, APRA itu berhasil melarikan diri pemimpinnya. Kalau Andi Aziz ini dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Nah, sekarang selanjutnya yaitu RMS atau Republik Maluku Selatan. Nah, pelopor dari RMS ini yaitu Dr. Christian Robert Stephen Somokil. Nah, ini tadi Somokil ini tadi yang ikut membonceng Andi Aziz untuk menguasai negara Indonesia Timur. Nah, jadi mereka ini ada kaitannya seperti itu. Nah, tanggal 25 April 1950 di Ambon diproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan. Ya, diingat-ingat 25 April 1950 di Ambon diproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan atau RMS. Lalu dia ini adalah mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, dibantu oleh Manusama ya. Next, RMS. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang latar belakang. Somokil tidak setuju atas terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan ia sendiri tidak menyetujui penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur menjadi kekuasaan RI. Dia berusaha melepaskan wilayah-wilayah Maluku Tengah dari NIT ya. Nah, penumpasan RMS. Tanggal 25 April 1950, pemerintah mengutus Dr. Leimena untuk mengajak berunding, tapi gagal. Pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel A.E.K. Wilarang dikirimkan ke Ambon.
ya. Ini pada 25 April. Lalu 28 September pasukan ekspedisi mendarat di Ambon dan bagian utara pulau itu berhasil dikuasai oleh pemerintah. 2 Desember 1963 Somokil berhasil ditangkap. Lalu pada 21 April 1964 Somokil ini diadili oleh Mahkamah Militer Laut luar biasa dan dijatuhi hukuman mati ya. Jadi nanti akhir penumpasannya juga mohon dipelajari lagi bagaimana akhir dari PKI, dari DITII, dari Andi Aziz, APRA, lalu RMS gitu ya. Terus PRRI Semesta tadi. Nah, oke. Alhamdulillah materi kita mengenai pergolakan yang terjadi di dalam negeri sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami materi ini karena waktu kita sangat terbatas. Besok ketika kita insya Allah bertatap muka di sekolah, Ustazah inginnya sudah tidak akan membahas materi ini lagi karena sudah Ustazah bahas di sini melalui video PowerPoint ya. Jadi mohon sekali disimak dengan baik. Biar apa? Biar kalian paham dan besok ketika pertemuan selanjutnya kita sudah bisa melanjutkan materi yang lain ya. Ustazah sudah bilang di awal tadi kita itu materinya 1 semester 1 buku. Jadi 1 buku itu Ustazah inginnya selesai gitu biar target kita sama-sama tercapai dan kalian tidak ketinggalan dengan sekolah yang lain seperti itu. Oke, sekian. Terima kasih. Banyak kurangnya mohon maaf dan tadi ada beberapa kalimat yang belibet Ustazah ngomongnya ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.